Jadi tips cerdas kali ini itu terkait dengan strategi berinvestasi di momen sell in May and go away. Momen ini awalnya memang dihembuskan di Inggris ketika para pelaku pasar dan pengusaha mengurangi aktivitas keuangan mereka untuk berlibur selama musim panas dari bulan Mei hingga Oktober. Di era saat ini sell in May and go away itu lebih diartikan pada berkurangnya aktivitas fund asing terutama dari negara Eropa di pasar keuangan. Sehingga market cenderung lebih sepi secara likuiditas dan menyebabkan market saham menjadi underperform dibanding 6 bulan setelahnya periode November hingga April. Jadi pada intinya sell in May and go away adalah strategi investasi yang menyarankan untuk menjual atau tidak bertransaksi saham pada bulan Mei dan kembali ke pasar pada bulan Oktober. Tapi apakah strategi ini selalu berhasil? Tidak. Jadi tidak ada strategi investasi yang selalu 100% berhasil. Meskipun sell in May and go away telah berhasil dalam beberapa tahun terakhir, namun ada juga tahun-tahun di mana pasar saham itu tetap kuat selama musim panas. Misalnya aja nih, bila periode sell in May and go away berlaku selama 6 bulan ke depan, kenyataannya berdasarkan data historis yang tadi sudah sempat ditampilkan, IHSG itu cenderung menghijau loh pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Meskipun pada bulan Mei selalu mengalami pelemahan atau memerah. Artinya nggak ada selalu di tiap bulan pada musim panas. IHSG akan mengalami pelemahan. Bila merujuk pada data tersebut, bukankah artinya penurunan IHSG atau harga saham di Mei bisa menjadi kesempatan akumulasi sebelum menyambut penguatan IHSG pada bulan Juni, Juli, dan juga Agustus? IHSG saat ini memang cenderung minim sentimen positif. Rupiah masih di 16.000 tetapi mulai menunjukkan penguatan dari sebelumnya di level 16.200. Yield obligasi 10 tahun Indonesia juga berada di angka 7%. Dan semua ini menjadi trigger koreksi market masih berlanjut pada Mei 2024 ini. Tapi once rupiah kembali stabil, Indonesia 10-year government bond yield mengalami koreksi yang artinya harga obligasi rebound, maka likuiditas akan mulai berpindah ke saham. Di sini saya bisa menunjukkan data nih Sobat Cuan. Ini data yang menarik banget. Sobat Cuan bisa perhatiin deh. Ini adalah IHSG. Ini adalah yield obligasi Indonesia 10 tahun. Nah, waktu bulan Oktober tahun lalu, yield obligasi Indonesia juga sempat naik loh ke level 7%. Sama seperti saat kemarin ini ya. Mirip nggak chartnya? Mirip. Nah, apa yang terjadi pada Oktober 2023 kemarin ketika yield obligasinya menyentuh 7%, IHSG-nya terkoreksi 6% Sobat Cuan. Sama seperti saat ini juga ketika yield obligasinya naik, IHSG-nya cenderung koreksi. Karena memang pergerakan dari obligasi yield-nya itu berlawanan dengan IHSG. Nah, kalau kita melihat di tahun 2023 ini, pada Oktober 2023, butuh waktu 2 bulan sampai yield obligasi Indonesia mengalami pelemahan atau melandai di bulan Desember. Nah, ketika yield obligasinya sudah mengalami pelemahan ke level 6,4%, maka IHSG-nya rebound Sobat Cuan. Nah, untuk itu sekarang kita lagi menantikan nih, kapan kira-kira yield obligasi akan mengalami penurunan atau melandai ke level 6,4%-an lagi sehingga kita bisa menyambut IHSG mengalami rebound. Kalau berkaca pada periode tahun 2023 yang butuh waktu 2 bulan rebound, maka tidak menutup kemungkinan IHSG nantinya juga membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan untuk mengalami rebound. Nah, kalau kita compare sama data yang tadi kita juga udah sempat lihat, memang di bulan Juni bahkan Juli itu adalah IHSG momen-momen ditutupnya selalu hijau. Sekitar 10 tahun terakhir pada bulan Juli IHSG itu 9 kali ditutup menghijau dan hanya 1 kali ditutup melemah. Oke? Jadi menarik sekali untuk melihatnya karena kita ketahui bersama dengan adanya kita bisa memanfaatkan momentum ini sebenarnya juga tentu ini akan bermanfaat untuk kita semakin mengasah lagi gitu ya dan mengerti lagi psikologi pasar dan tentunya ketika kita sudah bisa melakukan decision investment itu tidak berdasarkan greed, FOMO dan hal-hal lainnya itu kita akan menjadi investor yang lebih wise dan mungkin meraup cuan lebih optimal lagi gitu ya.